Iya, selamat malam waktu Palembang. Ini dalam rangka WOC menjawab DM ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di DM Instagram saya @negarawati dan juga di WhatsApp. Kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang bisa saya jawab ya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Arya Prasetya. Mbak, kenapa warna bendera kita merah putih? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Namun sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada baiknya kita mengenal metode historiografi. Jadi menurut sejarawan Prancis namanya Marc Bloch, ada dua macam pembacaan sejarah. Yang pertama adalah sejarahnya berfokus kepada tokoh atau l'histoire des grands hommes, dan yang kedua adalah sejarahnya berfokus kepada semangat zaman atau l'histoire de la mentalité. Nah, menurut saya untuk bisa menjawab pertanyaan Mas Arya ini lebih cocok l'histoire de la mentalité. Kenapa? Karena penetapan warna bendera merah putih itu bukan dari satu orang saja atau bukan gara-gara satu tokoh sentral, tapi ada semangat zaman dan di situ ada sejarah perjuangan bangsa. Nah, warna merah ini dianggap sebagai lambang berani gitu ya. Dan pada waktu itu semangat zamannya adalah memang berani melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Tidak hanya Indonesia tapi negara-negara Asia Afrika. Dan contohnya kalau bisa saya kutip itu contoh dari tulisan ya. Jadi tidak hanya tulisan tapi perang beneran juga ada gitu. Tapi saya contoh tulisannya itu tulisan Ki Hajar Dewantoro, dalam bahasa Belandanya Alles ik Irlander was, atau andai kata saya orang Belanda. Pada tulisan itu Ki Hajar Dewantoro sangat berani mengkritik Belanda gitu, bahwa kalau saya jadi orang Belanda, saya tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan di negara jajahan, dalam hal ini Indonesia. Kenapa? Karena pada waktu itu kan Belanda dijajah Perancis kemudian bisa merdeka. Nah, ini kan memberikan ide sebetulnya bahwa suatu negara jajahan bisa menjadi merdeka. Nah, semangat zaman pada waktu itu sudah ingin merdeka, semakin semangat lagi kan gitu. Jadi disinilah letak semangat zaman pada itu berani. Dan kemudian warna putih kan dianggap suci. Nah, ini ada banyak contoh gitu ya, perjuangan bangsa kan dari semua golongan dan agama. Tapi saya contohkan di sini misalkan bangsa kaum muslim gitu ya. Nah, orang muslim itu pada waktu itu punya jihad bahwa merdeka ini suatu jihad gitu, jihad agama gitu. Dan ketika orang muslim meninggal gara-gara meraih kemerdekaan dianggap mati syahid kurang lebih gitu ya. Jadi nah disinilah putih dianggap suci atau dianggap suatu kesetiaan atau dianggap suatu kejujuran gitu ya. Dan ada juga penelitian yang mengatakan bahwa warna merah putih ini kan karena Indonesia terinspirasi dari megahnya kerajaan Majapahit. Pada waktu itu lambangnya adalah ya mirip gitu ya, merah putih. Ada juga penelitian mengatakan bahwa karena kan Belanda kan benderanya warnanya merah putih biru. Ketika Belanda sudah tidak ada di Indonesia ya birunya dihapuskan jadi merah putih. Ya tidak masalah gitu. Ada data seperti ini tidak masalah karena suatu pembacaan sejarah itu ya memang harus terus diteliti. Ada juga yang dari Whitney Smith ya, itu peneliti Flag Research Center mengatakan bahwa Indonesia dan Monaco nih benderanya identik tapi tidak ada suatu alasan ilmiah kenapa gitu ya, karena dianggap saja warna merah dan putih itu bagus gitu menjadi suatu warna bendera gitu, tidak ada suatu alasan khusus. Dan bagi saya setuju saja gitu ya, karena selama tidak ada common rules di PBB yang mengatakan bahwa suatu lambang negara tidak boleh identik gitu ya kan nggak masalah gitu, karena tidak mengubah ideologi masing-masing gitu. Itu kan hanya kesamaan saja gitu, warna merah dan putih gitu. Dan kalau boleh saya kutip Ferdinand de Saussure itu ya, signifiant signifié atau penanda dan pertanda, yaitu artinya merah disepakati menjadi suatu penanda bahwa kita ini berani, dan putih itu ya artinya suci gitu, dengan tadi ya pembacaan sejarah secara l'histoire de la mentalité, atau membaca sejarah tuh bukan berdasarkan tokoh per tokoh tapi semangat zamannya pada waktu itu. Terima kasih ya Mas Arya ya atas pertanyaannya.